Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyuwin Saputra dan teman saya Andre Armanto. Kami berdua akan menjelaskan hasil dari review kami, yaitu review 2 jurnal internasional. Yang pertama adalah Mas Andre. Baiklah teman-teman, kita akan menganalisis jurnal yang pertama dengan judul Comparison Analysis of Risk-Based Capital atau RBC Performance and its Effect on Islamic Insurance Profitability in Indonesia and Malaysia. Nama jurnal Al-Uqud Journal of Islamic Economics Volume 3 Isu 2 tahun 2019 dengan penulis Zubaidah Nasution, Elvira Mayadiba, dan Muhammad Amr Abdurrahim. Penerbit Jurnal Indonesia. Dan selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan atau menunjukkan ada tidaknya perbedaan risk-based capital atau RBC antara asuransi syariah Indonesia dan takaful di Malaysia. Subjek penelitiannya asuransi syariah Indonesia dan Malaysia pada tahun 2019. Metode teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi untuk mengukur pengaruh rasio, solvabilitas, likuiditas, investment balance ratio, dan investment returns terhadap profitabilitas asuransi syariah Indonesia dan asuransi syariah atau takaful di Malaysia. Hasil penelitian. Pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan di Malaysia pada tahun 2017 dengan mendapatkan dari laporan keuangan masing-masing perusahaan. Dengan ini penelitian ini menggunakan 8 perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan 7 perusahaan takaful di Malaysia. Setelah peneliti mengolah data, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, RBC atau Risk Based Capital berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan juga di Malaysia. Nilai RBC ini digunakan atau untuk mengetahui berapa banyak profit yang didapatkan oleh perusahaan. Jika nilai RBC yang didapatkan semakin besar, maka profit yang didapatkan juga semakin besar. Baik, untuk yang selanjutnya bisa dilihat tabel yang di atas itu hasil olah data oleh peneliti. Yang pertama bisa dijelaskan rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan di Malaysia. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditas, maka semakin tinggi juga profitabilitas perusahaan asuransi tersebut. Rasio yang kedua adalah rasio balance atau investment balance ratio. Rasio ini berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi di Indonesia dan juga di Malaysia. Yang ketiga, return investasi. Ini di Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah dikarenakan objek yang digunakan di perusahaan asuransi syariah di Indonesia adalah cabang terkecil karena investasi yang dimasukkan itu adalah pada perusahaan konvensional atau pusatnya. Kemudian hasil untuk return investasi untuk takaful di Malaysia ini berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan takaful di Malaysia. Nah, dari beberapa hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara hasil dari risk based capital perusahaan asuransi syariah di Indonesia dengan perusahaan takaful di Malaysia. RBC perusahaan asuransi syariah baik di Indonesia maupun di Malaysia masih jauh dari batas ketentuan. Akan tetapi, lebih baik perusahaan asuransi syariah dari masing-masing negara untuk memiliki tingkat
solvabilitas sesuai dengan ketentuan masing-masing negara untuk menghindari risiko yang akan mungkin terjadi. Untuk jurnal yang kedua yang berjudul Determinant Financing Risk Study on Sharia Cooperative Incorporated in Inkopsyah dengan nama jurnal Journal of Contemporary Accounting and Economics. Tahun terbit yaitu tahun 2018 dengan penulis Onyong Lisa dan Bambang Hermanto dengan nomor ISSN yaitu 978 989 758 3391. Jurnal ini diterbitkan oleh Press atau Science and Technology Publication. Tujuan dari penelitian ini adalah yaitu untuk menganalisis pengaruh ukuran koperasi, margin laba bersih, leverage, dan jumlah anggota secara bersamaan untuk pembiayaan risiko, dan untuk menganalisis pengaruh koperasi ukuran, margin laba bersih, leverage, dan parsial jumlah anggota untuk risiko pembiayaan. Subjek penelitian dari jurnal ini adalah koperasi syariah yang tergabung dalam Inkopsyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode explanatory. Metode explanatory adalah suatu metode yang menjelaskan sebab akibat hubungan dengan maksud untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu variabel atau beberapa variabel dengan variabel yang lain. Lalu langsung masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah didapat ukuran koperasi berkisar antara 18,49 sampai dengan 26,59. Hal ini menunjukkan bahwa variasi koperasi syariah itu memiliki suatu variasi yang lebih. Jika dilihat dari ukuran rata-rata dari koperasi adalah 22,5984 dengan standar deviasi sebesar 1,27324 yang lebih kecil dari nilai rata-rata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyimpanan data pada ukuran koperasi sudah baik. Jika masuk pada nilai NPM, didapat bahwa nilai NPM berkisar dari 0,07 hingga 11,39. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki NPM yang bervariasi. NPM rata-rata 2,8868 dengan standar deviasi sebesar 2,39060. Hal ini lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Dapat dikatakan bahwa data dalam NPM telah menjadi data yang baik. Kemudian pengukuran berikutnya adalah leverage. Dalam penelitian ini, nilai leverage dapat berkisar dari 0,04 hingga 33,32. Hal ini membuktikan bahwa variasi leverage syariah ini memiliki variasi yang lebih. Leverage rata-rata adalah 8,6610 dengan simpanan baku 5,7887 lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyimpanan data pada leverage tergolong baik. Kemudian masuk pada jumlah anggota yang didapat.
Data yang didapat dari penelitian yaitu berkisar dari 8 hingga 93346, menunjukkan variasi dalam jumlah anggota koperasi syariah ini memiliki keberagaman. Jumlah rata-rata anggota 7709 dengan standar deviasi 1267. Hal ini adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai rata-rata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa simpanan data pada jumlah anggota tergolong baik. Kemudian masuk dalam risiko pembiayaan. Didapat hasil bahwa risiko pembiayaan berkisar dari angka 0,01 hingga 4,89. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dalam pembiayaan berbagai risiko koperasi syariah itu memiliki variasi yang lebih. Dalam risiko pembiayaan, rata-rata nilai yang didapat adalah 1,2888 dengan standar deviasi 1,16001. Hal ini lebih kecil dari rata-rata deviasi yaitu 1,16001 dan lebih kecil dari rata-rata nilai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa risiko pembiayaan ini baik. Kemudian masuk dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran koperasi, NPM, leverage, dan jumlah anggota secara bersamaan mempengaruhi risiko pembiayaan. Untuk ukuran koperasi, LPM, leverage, dan jumlah anggota sebagian mempengaruhi pembiayaan risiko. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi dengan aset yang besar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar bila diikuti dengan kegiatan operasionalnya. Salah satu bank kegiatan operasionalnya adalah penyaluran pembiayaan. Jika harta kekayaan yang dimiliki koperasi tersebut lebih besar dari pembiayaan yang dikucurkan, akan meningkat dan kondisi risiko pembiayaan juga akan meningkat. Hal itu semakin besar NPM-nya. Hal itu menunjukkan bahwa koperasi syariah berjalan dengan baik karena dapat menghasilkan laba bersih yang besar melalui pendapatan aktivitasnya, sehingga mengurangi risiko pembiayaan. Didampingi oleh anggota yang aktif di bidang syariah koperasi dan seperti rajin menabung, aktif meminjam dan mencicil secara teratur, dan di sisi tangan lain, jika anggota tidak tertib membayar, dapat meningkatkan risiko pembiayaan. Untuk menyelamatkan koperasi syariah dari risiko pembiayaan dan membantu pelanggan untuk menyelesaikan kewajibannya, bank syariah dapat melakukan restrukturisasi melalui penjadwalan ulang, rekondisi atau persyaratan pengembalian, rekonstruksisasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.